Jadi saling kan, ngajak sawah. kan ini umurnya kan udah Target tua sih sebenarnya, iya, kan target udah, mau nikah. Jadi pingin nggak sebenarnya nikah? Sebenarnya mendingin, cuma Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin teman-teman sekalian sudah kenal dengan tamu kita ini, pasukan Banser katanya, yang sering berkeliaran di pesta-pesta, ngamankan putra daerah, ngamankan apa namanya, sebagai putra daerah kampung, sebagai apa katanya ini, kampung ini dialah yang mengamankan sebagai perwakilan putra daerah gitu kan. Jadi kerjasamanya teman-teman jadi FKPP. Kemarin saya jumpa di satu pesta, saya ajak dia datang kemari. Saya pikir dia nggak mau datang, jadi maksudnya saya undang kemari ini sudah sama nih sebenarnya. Saya ingin bercerita sama dia. Ada yang mau saya tanyakan sama dia tentang diri dia sebenarnya. Siapa sih dia ini sebenarnya? Ngatirun, orang yang dianggap dikenal sama orang ini namanya Ngatirun gitu kan, yang selalu di pasar-pasar gitu kan. Tukang rusuk, panggilan sampingannya. Maksudnya ini bukan menjelekkan, bukan menyudutkan atau menjatuhkan dia, merendahkan dia gitu. Jadi biar supaya teman-teman tahu semua bahwasannya semua orang kita ini perlu dihargai, semua orang ini perlu dihormati, dan siapapun orangnya. Kalau kita pernah berbuat baik sama dia, pastinya dia tidak akan pernah lupa siapapun orangnya. Kan gitu kan? Dia nggak pernah lupa gitu. Jadi itu teman-temannya, kami mau cerita tentang dulu kami ini masuk setting SMA pramuka iya, pramuka gitu. Dulu dia mungkin kayak gini, dianggap orang dia seperti ini gitu. Banyak orang yang menganggap dia itu sepele, dipandang sama orang sebelah mata gitu. Padahal dari sisi baiknya itu tadi, dia mau mengabdi kepada wilayah kita ini, dia mau memajukan desa dan kampungnya. Dia mau menolong tanpa harus berharap pamrih gitu kan. Mau dia ada di pesta-pesta gitu kan, jalan-jalan bahkan dia jangan dipandang yang lain, hal yang negatifnya dari dia gitu. Jadi apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan itu aja yang kita seharusnya sebagai orang yang punya pikiran gitu kan, yang punya pikiran sampai tinggi, bisa menghargai semua orang. Beban masyarakat. Jadi gitu ya. Jadi apa, Ngatirun, kira-kira apa pesan-pesan untuk semua orang yang ada di Jambu ini? Mengenai apalah, mengenai kedepannya, bukan mengenai tanggapan orang melihat orang gitu. Melihat orang kita harus sebagai pemahaman, nggak boleh sombong, nggak boleh sok, nggak boleh sepele sama semua orang. Pasti kayak gitu kan? Tiap manusia itu punya kekurangan, karena ada masanya. Kalau andai kata kita punya teman, sahabat jangan dianggap selamanya teman, tapi yakin nanti suatu masa dia bisa dimusuh, apabila dia berniat kepada kamu. Begitu kita andai kata punya musuh dengan dianggap selamanya lawan, tapi yakin suatu masa dia itu bisa jadi teman, apabila dia mau membantu kamu. Jadi perlu kita kategorikan dalam kehidupan kan udah banyak hal-hal kita lihat sendiri, misalnya banyak bencana musibah, mungkin ini perlu kerjasama dengan melibatkan TNI Polri dalam menegakkan kebenaran, membahas segala kejahatan, mencegah kemungkaran. Ini keinginan yang harus kita tanamkan dan kita musyawarahkan kepada oknum masyarakat, terutama pemuka agama, TNI Polri, dan kepala desa atau pencamat kita, karena masih warga setempatnya. Nggak boleh main hakim sendiri, apalagi kita negara hukum gitu. Mesti nggak mau melibatkan masyarakat, apalagi walaupun kita udah merdeka, tanpa disadari kita kembali dijajah oleh tradisi dan budaya, terutama budaya Barat. Mengingat orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Majusi nggak senang buat Islam jaya. Tanpa disadari kita kembali dijajah oleh tradisi dan budaya mereka, terutama budaya Barat. Mengingat yang namanya senjata dulu digunakan untuk mempertahankan negara. Sekarang malah sebaliknya, kita khawatir, kita takutkan jangan sampai itu senjata diluncurkan. Kenapa? Mengingat kerugian, kerusakan, korban itu yang kita sanksikan. Jangan sampai perang saudara ataupun perang antar negara. Itu yang perlu kita damaikan, gimana cara supaya kita ke depannya agar nggak banyak korban nantinya gitu. Soalnya kan uang negara habis gitu. Banyak senjata diluncurkan hanya untuk
memusnahkan bahkan korban yang kita khawatirkan nantinya. Auzubillah min dzalik, sungguh kejamnya dan sadisnya orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi ingin menguasai negara Islam sekarang, mengorong-orong yang namanya senjata digunakan satu pertama untuk menghancurkan, meruntuhkan, bahkan menghambat dunia alam sekitar. Ini kita khawatir, ini kita takutkan jangan sampai kita terlibat gitu, malah kita kan ingin damai, kan ingin membela negara beragama, ini sanksi juga nantinya gitu. Jadi teman-teman, beginilah dia teman-teman, dia ngomongnya udah panjang kali lebar, udah tak kemana-mana begini dia. Jadi mohon maaf ya nggak turun. Jadi gini, orang masyarakat di sini itu memandang kau itu gini, natural itu sehat nggak itu, normal nggak itu? Sebenarnya gini, kayaknya ada kurang-kurangnya gitu kan. Jadi sepele sama kode. Orang kira itu kan nggak bisa bedakan baik buruk, hak batin mana haram halalnya. Gini, aku nggak bilangkan kalau kau itu orang gila. Bagus sih, ada masa gini, ada gila nyanyi, gila bola, gila dakwah, ada gila ngaji, gila zikir, kita nggak jadi dan kalau mama buat hamba itu agama, ya teman tergantung niatnya ataupun imannya gitu. Jadi kalau ada orang bilangkan kau itu gila, kau terima? Alhamdulillah. Gila apa sekarang? Gila nyanyi atau gila ngari atau gila dakwah? Karena kan orang sepilenya kalau gara itu gitu kan. Ya biar aja anggapan orang apa, yang penting kan gila kita nggak untuk yang jahat, untuk yang maksiat gitu kan. Yang penting kan nggak gila. Jadi kau marah nggak kalau dibilang orang kayak gitu? Ya maklumi aja gitu. Kau merasa nggak kalau kayak gitu? Pernah ngalami gila nari, gila nyanyi, gila dakwah, timbang gila judi, narkoba, mabuk-mabukan. Nggak merasa ya? Nggak merasa. Pernah gila narkoba apa ya? Suka aja, sukanya nggak narkoba, nampak kolor bangga. Nama kita normal ya kan. Itu tadi budaya barat ya kan. Kan gitu mas, orang barat masuk ke Indonesia ini nggak ambil nyindir mas, nggak mau libatkan tentunya mas. Kenapa ya orang Islam ini kan budaya orang lain agama, orang Islam kok orang cakap gini, orang Batak atau orang Kristen atau lain agama kok orang itu meninggal dunia budayanya mas, kenapa diizinkan mabuan, udah mabuan dewan umum, kedua udah kibotan menggondang lah ya kita di depan umum, kita orang meninggal Mbak ini udah usir atau dimarah, apalagi kibotan mungkin diinterogasi gitu. Makanya kalau budaya orang itu ya syukur kali dalam masa kita lah ya dalam keadaan Islam, kedua lingkungan Islam ketika kita akhirnya udah merdeka itu syukur kali, betul syukuri sekali. Kok kita dalam keadaan agama enggak Islam, mungkin budaya orang Kristen, Hindu dan Buddha bisa mempengaruhi alam pikiran kita di kehidupan sehari-hari. Ya kita saling menghargai. Kan dibilang bagimu agamamu, bagiku agamaku, ada kitab ada rasulnya. Ya syukur kita selamat ya mas dari kebodohan, kejadian tadi. Teman-teman. Jadi gitulah gitu teman-teman ya. Jadi ya memang gitulah dia kan. Bawaan. Jadi sarap agak ngantur ngawur ngomongnya. Ya, jiwanya agak terganggu. Dia sadar kalau dia seperti itu. Dan saya yakin dia nggak mau seperti ini. Dia nggak mau karena seperti ini. Ada yang sarap kena pukul waktu SMP kelas 3 dikerati 2 kali, makanya agak lenglong. Misalnya gerotak bisa gila, apalagi sarap kedua waktu masuk SMA kena tendang air bus sekali, kena pukul ini beberapa kali, jadi ada gangguan sarafnya agak apa, jadi efek ya kedua kurang istirahat dunia ya, gangguan saraf makanya agak lari ampernya. Kalau dia dulunya pernah kena pukul kerati 2 kali, ketendang sekali, makanya agak lenglong. Sebenarnya itu tadi dia kurang-kurangnya gitu. Nggak mau seperti ini gitu. Saya pun punya kawan melihat Maciron ini perlu ditata, dibina, iya, bukan berarti diobatkan supaya kejiwaan itu nggak membuat orang malu, terutama keluarga dan masyarakat setempat di kampungnya, terutama oknum TNI. Yang penting untuk teman-teman sekalian, seperti yang apa saya katakan tadi, yang namanya manusia, siapapun dia itu dia pasti mau dihargai, siapapun dia. Jadi gitu, jangan mentang-mentang kita itu orangnya yang normal, yang orang yang agak ada di bawah kita, jadi kita masalah sepele langsung kita jatuhkan. Jadi saling meluruskan. Ini orangnya yang dari dulu baik budi, mungkin inilah rezeki dari dia nantinya anugerah untuk mewakili di akhirat nanti bisa kita yang normal ini di dunia kita bisa ketawa-ketawa, nanti di akhirat kebalik dia yang ketawa. Ya saling mengingatkan, luruskan, ngobatkan, jangan saling jadi ngajak. Kan ini umurnya kan udah target tua sih sebenarnya, target mau nikah. Jadi pingin nggak sebenarnya nikah? Sebenarnya mendingin, cuma takut kejiwaan terganggu. Mungkin kita itu nikah harus sehat lahir batin, sehat batin nanti kecewa pihak keluarganya, kedua istri pun takut lantar nantinya. Apalagi sering kesana kemari, jadi takut menyinggung orang nantinya. Insya Allah target mau masuk angkatan laut lagi, testing di Kesibolga. Mau dibawa ke sana sama Mbak Sainaldi Serma. Bisa lawan milik, jadi mau dibina lagi dengan prinsip dari pasukan Kodam Brawijaya itu ada simbolisnya apa, katanya tajam tidak melukai, cepat tidak mendahului,
pintar, tidak ngakali, artinya tidak nokoi. Apalagi simbolis angkatan laut ini sangat diharapkan dan diandalkan, sangat diutamakan. Apa kata simbolisnya itu? Napisel, artinya tabah sampai akhir, setia sampai mati. Masya Allah, memang betul-betul mental baja mas. Apa itu maknanya mas? Tabah sampai akhir, setia sampai mati, itulah mental pejuang angkatan laut. Bahkan para Wali Songo diakui mas ya. Wali Songo itu mas panglima tentara jenderal Islam semua kan. Mereka itu diakui mas gini mas, berkat pengabdian dan pengorbanannya. Mereka itu dari pasukan Wali Songo, dari NU-nya sekarang ada penerusnya, dari Masjid Ulama juga ada penerusnya. Kalau mas kami dari Nahdlatul Ulama, pasukan kita Ansor Banser, Ansor. Saya ingin sih menjadi pasukan tentara pembela pelindung bumi demi ibu pertiwi. Cuma karena kurang binaan dan gemblengan, mungkin di masa sedikit saya agak banyak kekurangan, jadi perlu diingat Nurul Salam mengapresiasi. Langsung nggak usah pala kita berpikir sampai jauh ke sana. Perlu belajar cukup lagi. Baik di mata Allah aja udah. Itu aja kalau menurutku. Nggak usah pala aku berpikir harus belajar lagi. Harus mau menjadi pembela. Tentara pembela pelindung bumi demi ibu pertiwi. Kita apalagi akhir-akhir ini kita menuju ke masa tua menjadi. Apalagi mas bumi kita udah banyak yang kena gersangan bom ini, makanya kita menjagakan kerjasamanya gimana? Ada yang bilang suruh tentara langit ya kan, nggak mudah, nggak gampang, semua butuh amalan dan perlu jangan keblengan, agar punya persiapan untuk mencegah dan menjaga ke depannya supaya kita nggak jadi umpan pelor nantinya. Ya nggak terlibat ke sana walaupun gaji besar nantinya. Sebenarnya seru ya bicara masalah ini, nyambung, ada kawan yang cocok dia, cuma waktunya juga yang menentukannya. Insyaallah nanti bisa sama lagi ada langan. Jadi kan teman-teman sebenarnya dia kepingin, cuman dia sadar diri aja kalau dia itu memang nggak layak, kurang normal, nggak layak menjadi suami gitu. Karena mengecewakan mertua, menjauhkan gitu. Karena syarat nikah itu harus sehat batin gitu. Karena nikah itu harus sehat batin. Karena syaratnya ada gangguan. Karena kedua ada juga bawaan kembaran badan, itu sering dikendalikan. Saya ketangon udah ngamuk, pernah dulu kumat gila aku waktu ada sengketa Honda. Aku pukul itu dinding jebol, piring gelas besiran aku banting, ada sengketa sama lalu lintas, mengingat nggak terkendali emosi, pelambasnya ke dinding untuk nggak ke orang, takutnya penganiayaan. Ada sengketa Honda ini sejarah. Posisi kan mengamankan dan damaikan saat ada kegiatan. Nah, orang menstabilkan, mengaktifkan, mengamankan si korban. Apa kata guru? Waktu ngamankan, posisi mengamankan, damaikan, bukan merazia, mardai. Itu ada prosedurnya, ada aturan, ada ketentuannya. Udah tahu si korban ada yang meninggal dunia, ada yang sekarat, ada yang luka parah, marah, dipersulit. Terus gimana? Kan apa kata guru? Kita harus menolong lemah, bukan melemahkan. Dalam keadaan sulit kita tidak boleh menyulitkan. Jangan gara-gara kita membantu dia harus ibarat berlebihan. Kok berlebihan itu apa namanya? Termasuklah pemerasan, pengpasan, bahkan penipuan, termasuk pungli. Pungut liar ya kan? Oke lah. Kok ketahuan itu kecelakaan, pasti kan ngamankan. Kok kecelakaan itu kendaraan dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti atau sebagai jaminan. Kedua, si korban usahakan bawa ke rumah sakit sebagai usahakan keselamatan dan kesehatannya. Kok andai kata itu kendaraan nggak ditebus dalam jangka berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kendaraan dikemanakan? Mana hak masyarakat? Kok pikir-pikir kan ngenes keluarganya, udah tahu keluarga yang meninggal, ada yang luka parah, malah tersebut bukan diringankan, bukan dikasih kemudahan. Ya terusnya minta uang capeknya berapa? Uang becaknya atau uang capek ini enggak. Kok memang dia masih haknya mas, kecuali dicuri kok curian ya pulangkan kemana dia nyuri, ngambil kena haknya mas. Udah tahu kan ada yang luka parah, ada yang pas kok dia meninggal ini gimana cara pulang itu di kantor polisi, baik di aja sekitarnya ataupun di kantor perapat dan di Medan itu banyak mobil-mobil yang tahu kan polisi. Gimana pulang haknya perlu dilibatkan ke Kapolres, baru ke propomnya ataupun ke pernah marah teman-teman. Dia pernah marah. Jadi dinding sasarannya. Mau itu nggak ke orang gitu, masalah kan memulangkan hak tadi gitu. Bisa itu kulibatan, bisa perpanjang kalau kita mau. Dia pernah ngamuk gara-gara nggak terkendali emosi nggak terkendali, dinding pelampiasan itu nggak ke orang gitu. Bisa sih itu dilibatkan, bisa bawa. Bersyukur. Dia walaupun begini itu nggak ke orang gitu. Bisa berpikir karena masih bisa nggak mau melibatkan dampak ke depannya gitu, bahaya. Takut nanti kita perang saudara. Hidup nggak nih? Hidup nanti lah cerita. Nggak kepikir mau direkam juga. Nggak. Nanti mau minta nomor HP biar enak kita kalau untuk dari jauh gitu biar enak kabar lu disingkat soalnya perlu musyawarah lagi masalah tanggalan masih kenal, masih tahu tanggal berapa ini gitu kan. Terus tadi cerita tentang Gubernur Sumatera Utara, dia tahu siapa namanya, kapan masa jabatannya habis, dia tahu gitu. Malah saya jabatannya nggak tahu, hampir lupa karena dia malah lebih tahu dari saya. Pemahaman. Jadi ada hal-hal yang memang
di dalam dirinya itu ada kelebihan, juga ada kekurangannya gitu. Itulah teman-temannya, inilah kawan kita ini, jadi harus dimaklumi. Aku dulu pernah dengar cerita dia ini pernah hampir dipukuli di daerah Simpang Kawat atau di mana kan? Siantar. Yang kebetulan dia dulu pakai baju itu, serba hitam, dipikir orang ini teroris. Sekarang kita nggak terbukti ya dilepas lagi. Kalau terbukti wajib diinterogasi dan diobatkan, jangan dibiarkan takutnya ada korban yang diinginkan. Orang lewat, orang itu orang dari Ajamu ini, kepala desa tempat menjajabinya, bisa dimaklumi dan diamankan, diceritakan semuanya, dijelaskan pemahaman supaya nggak salah paham. Kok nggak terbukti, kalau terbukti wajib lah itu tahan, karena kita nggak terlibat, syukurnya nggak pelaku gitu. Ya maklum aja, banyak muatan kendaraan dan tas-tasnya diperiksa sekali, baik di Jawa maupun di Sumatera Utara. Alhamdulillah dimakluminya. Apa lagi yang mau kalian tanyakan? Jadi lain kali musyawarah dan tukar pendapat, kalau bisa. Kemarin di pesta saya tanpa saya minta, mungkin kawan tadi, aku bisa datang ke pestamu, aku mau bantu katanya gitu. Gak nyumbang duit, nyumbang tenaga. Iya, senang kali bisa kerja sama, meringankan beban, jadi kan bisa saling kerja. Jadi sama kawan-kawan SMA masih tanda? Masih banyak tanda. Iya. Kawan-kawan SMA kayak Jumanto, masih. Nah, itu anti pribadi ya, masih ada sore gini, sama kita bisa masalah kedepannya untuk kerjasamanya. Sangat singkat kali waktunya untuk lagi bertiba. Oke teman-teman, jadi gitu tadi cerita sedikit kita tentang teman kita ini. Jadi intinya dia sadar dia itu seperti apa, kemudian karena keadaan dia seperti ini, kita harus memaklumi kejiwaannya, agak goncang, kita harus maklum tingkahnya, dan jangan sekali-sekali kita menyepelekan siapapun orangnya itu, karena nanti orang yang pernah kita buat baik kepada dia, walaupun dia dalam keadaan seperti apa, dia akan selalu ingat sama kebaikan kita. Ya, oke, itu aja teman-teman, karena waktu kita udah sore. Saya akhiri, andai kata pedang melukai tubuh mungkin ada harapan sembuh, andai kata lidah melukai di hati, kemana obat akan dicari. Saya akhiri, akhir kalam, wali topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.